Halo Sobat Taruna, kembali lagi di Bincang-Bincang Santai seputar otomotif pada episode kedua. Bersama saya, Syekh Said Asobir, dan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu teman saya sendiri, yaitu siapa mas namanya? Saya Fathan. Oke, bersama Mas Fatan. Mari kita simak info selengkapnya. Oke Sobat Haruna, sebelum masuk ke pembicaraan kali ini, saya bersama Mas Fatan, seorang mahasiswa yang suka juga atau cenderung hobi dengan otomotif ya Mas ya? Iya. Tapi kalau saya lihat di SW-nya Mas Fatan itu lebih otomotif motor-motor Jepang ya? Iya, modifikasi Oh. Oh, Jepang-Jepangan, Mas. kalau saya boleh Gitu. tahu nih, yang mungkin dipunya oleh Mas Fatan, kira-kira motornya apa ya? Kalau saya di rumah sih pakai R15. Wow, R15 loh guys. Woi, Iya. keren juga. Nah, pada kali ini kita membahas tentang seputar bensin nih, Oh Mas. ya, Kan bensin itu kan sekarang udah banyak ya. betul. Dan terkadang tiap motor itu kan bensinnya beda-beda ya. Mm-mm. Kalau dari motornya Mas Fatan sendiri, R15 itu pakainya bensin apa ya? Kalau R15 itu kan kompresinya 12 nih, Mas. Mm-mm. Biasanya itu baiknya sih pakai Pertamax. Cuma Oh, saya pakai biasanya Pertamax. pakai 95 di Oh, atasnya Pertamax. Pertamax itu berarti dari Pertamina ya, Mas Iya, ya. Pertamina. Jadi kalau misalkan motor-motor yang mungkin cc-nya itu lebih gede, lebih cocoknya Pertamax ya, Mas ya? Pertamax. Tapi Tergantung kompresi juga sih, oh Mas. tergantung ya? Iya, kalau misalkan kompresinya 10 tuh biasanya harus pakai Pertalite, kalau nggak. Oh gitu. Kalau ada premium sih bisa Kalau premium gitu. Pertamax Turbo gimana tuh, Mas? Pertamax Turbo tuh harus pakai kompresi yang di atas lagi, Oh 13 atau gitu. 14 Berarti lebih gitu. kecotoknya ke motor Moge seri atasnya lagi ya? Iya, Oh bisa gitu. gitu. Motor-motor spek kan juga kayak gitu biasanya. Oh iya, benar Pakai benar benar. oktan yang lebih tinggi biar Tap mereka tuh tidak knocking oh betul gitu. betul. Kalau misalkan salah dalam penyesuaian bensin itu kira-kira efeknya apa ya, Mas? Wah, itu mah efek sampingnya parah juga sih. Karena Bisa jadi sampai motor mana tuh tuh? bisa kena full deletion tuh, Mas. Oh. Jadi si ring-ring sehernya itu bisa memuai karena Oh. hasil pembakarannya tidak. Mentok-mentok berarti bisa Iya, jadi turun mesin ya? turun mesin gitu, Mas. Udah Jadi nanti dirawat. bensinnya nyampur ke oli tuh, Mas. Jadi kalau mau tahu motor Mas kena full deletion apa, tinggal buka aja tuh oli, ada bensinnya nggak? Oh gitu. Gitu. Berarti penyakit utama itu di antara jarangnya ganti oli sama bensin yang nggak Bensinnya sesuai sama ya? nggak Oh. sesuai dengan kompresi gitu, Mas. Soalnya oktannya kan juga beda Betul. ya. Makanya kita harus pintar untuk memilih bensin yang cocok untuk motor kita nih, gitu. Mungkin kalau dari Mas Fatan sendiri selaku pengguna R15, kira-kira dari rumah sampai ke kampus itu kira-kira bisa berapa liter ya dipakai ya? Atau satu batang atau berapa ya? Ya kalau di R15 tuh biasa dipakai kalau saya muter-muter kemana atau kesini tuh 3 batangan lah. Oh, 3 batang juga 3 lumayan. strip lah. Lumayan juga ya. Jangan dipakai ngebut juga. Oh iya, di Dipakai batang ngebut ngebut juga. juga. Oke, berarti motornya Mas Fatan bisa dihitung agak boros sedikit ya. Tapi lebih Tapi tenaganya irit lagi daripada motor Matic sih kalau motor gitu. Oh gitu ya. Karena kan sesuai kalau misalkan lagi lagi macet ya bisa jadi netral dulu ya. Iya. Beda kalau motor matic mah langsung jalan aja Iya, gitu ya. betul. Nah, membahas motor matic nih, kalau dari menurut Mas Fatan sendiri, kira-kira dari semua motor matic kan motor matic banyak tuh. Nah, dari semua motor matic tuh, menurut Mas Fatan, motor yang paling irit sama bensinnya juga termasuk irit tuh kira-kira motor apa ya? Ya, kalau saya pasti mah Beat. Oh, Beat ya. Iya, Beat. Karena dia udah apa ya, sistemnya kayak Supra sih kayaknya. Iya gitu. Oh berarti motor matic itu termasuknya Beat. Kalau motor bebek berarti Oh, Supra ya. Itu Supra sampai ada kata-katanya kalau lu nggak ngisi berapa hari sampai Mekah pun masih bisa. Wih deh, keren keren. Ora Beat, ora sweet ya. Berarti kalau Beat itu paling pakainya Pertalite ya Mas ya? Pertalite karena dia kan kompresinya 10. Itu kalau misalkan dari Pertamina. Kalau misalkan dari Shell itu berarti dia pakainya apa ya? Kalau Super Shell itu ya apa? Super. Oh super ya. V-Power Super ya. Bukan V-Power. Oh V-Power ya? 95. Oh 95 ya, lupa. Super berarti ya, yang 92 ya? 90 apa 92 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Tapi sebagai pengguna Beat itu juga enak ya, dia mau bawa kemana-mana juga yang ngacir-ngacir aja ya. Ngacir aja. Meskipun dalam model STD ya, standar gitu ya, tetap ngacir-ngacir aja ya. Tapi kalau misalkan Beat ini dimasukkan bensin Pertamax Turbo, kira-kira gimana Mas? Apakah dia tenaga tetap ngacir, apa dia malah jadi rusak nih? Nah itu yang tadi saya sebut.
full duration mas. Kalau misalkan dipaksa tidak sesuai dengan kompresi yang disesuaikan, dia tuh pembakaran tidak maksimal dan akan menghasilkan kayak kerak-kerak yang itulah di mesin. Nah yang membuat itu jadi mesin tuh jadi gampang bocor. Oh gitu. Jadi setiap pembakaran tuh si bensinnya bukan kebakar, malah masuk campur ke oli. Oh, gitu. bahaya juga ya Bahaya meskipun juga. cuman bensin loh ya. Betul. Kadang kan kita ya namanya apa mendadak gitu ya. Betul. Lagi mogok adanya cuma bensin eceran cuman ngasih Pertamax. Belum tentu juga ya Pertamaxnya bener apa enggak ya tuh. Nah, salah juga tuh kalau misalkan kompresi 12 kita kasih Pertalite itu juga salah, Mas. Oh, malah tenaganya nggak ada ya nanti? Malah nanti knocking. Oh. Karena knocking itu nanti kena si klepnya masih mesinnya. Jadi pas mesin tuh belum ke atas udah kebakar duluan. Dia langsung ke bawah langsung. Langsung ini ya, langsung ngompres gitu kompres ya. lagi. Padahal Karena belum jalan itu ya. betul, karena kan oktan makin rendah tuh makin gampang terbakar gitu. Oh, gitu. Jadinya. Makanya motor-motor yang mungkin di bawah 150 ya kali ya, di bawah 150 cc disarankan pakainya oktan yang 90 atau 92 berarti ya. Itu udah cukup. Udah cukup ya. Kalau misalkan sampai oktan yang sampai 95 itu ya motor-motor 150 ke atas lah ya. Betul. Tapi kalau sesuaikan kompresi aja sih. Oh iya betul. Tapi kalau motor bebek itu Supra berarti ya. Supra itu the best ya. Tapi kalau kalau Mas Fatan disuruh milih nih antara Supra sama Astrea lebih condong mana nih? Ayo. Waduh. Pilihan berat ini ya. Berhubungan dengan saya habis touring pakai Astrea ya. Gimana kira-kira untuk keiritannya tuh? Sama 11-12 lah. Oh, 11-12 ya. Kan, kalau Supra kan cc-nya 125, kalau Astrea kan 110. Oh, gitu. Beda di cc juga sih. Gitu. Tapi dari dua motor bebek ini ya dibilang irit lah ya. Irit lah. Oh, enak juga kalau buat touring juga enak aja ya. Dilirik ya bapak-bapak, Mas, berapa Astrea-nya? Gitu. Bisa dilirik juga. Tapi kalau Mas Fatan kan punya Astrea nih, sekali ngisi biasanya berapa itu Mas? Murah kok, 30.000, 40.000 udah cukup. 30.000, 40.000 bisa sampai seminggu. Kan dia, ya betul. Seminggu kan cuma 4 liter, 4 liter. Tapi irit banget ya Mas. Jadi teman-teman, pada kesimpulannya adalah jangan sampai kita salah dalam memilih bensin dan harus sesuai dengan kompresinya ya Mas ya. Dan juga harus sesuai dengan cc-nya. Kalau ya cc-nya di bawah 150, misalkan 125, 110 ya pakai oktannya mungkin 90 atau 92. Kalau di Pertamina itu ada Pertalite ya Mas ya. Kalau di Shell ada Super. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mungkin punya motor di atas 150 cc, Vario, X-Max, ADV, apalagi Mas kira-kira R15 ataupun mungkin R25. Nah, itu mungkin ya yang kompresinya tinggi kemungkinan bisa pakai oktannya lebih gede lagi yang 95. Iya, disesuaikan lagi. Jangan sampai cuma karena teman-teman itu salah pilih bensin jadi sampai turun mesin. betul. Kita bensin cuman 30.000 tapi jadi sejuta. Ya Allah ya Robby. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jangan sampai salah memilih bensin untuk motor kita sendiri. Jangan sampai yang harusnya cuman kita keluarin 30.000 malah jadi sejuta. Yang harusnya kita mungkin jajan buat seminggu malah jadi jatuh sehari karena musibah kita salah pilih bensin. Demikian teman-teman dari Sobat Taruna untuk episode bincang-bincang santai seputar otomotif kali ini tentang bensin bersama Mas Fatan, dan saksikan kembali bincang-bincang santai di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.aruna9news.com. Saya Syeceta Sobir dengan teman saya bernama Saya Fatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.